Saat sedang mencari tahu apa bahasa utama anak, sebaiknya jangan bicarakan kepada anak, terutama kepada anak yang sudah berusia remaja. Karena ketika anak sudah mengetahui konsep tentang bahasa cinta ini, bisa jadi anak akan memanfaatkan ini untuk kepentingan sesaatnya. Semua keinginan yang diungkapkan anak bisa jadi adalah keinginan untuk memuaskan hasrat sesaatnya, untuk memuaskan keinginan sesaatnya yang bisa jadi itu sama sekali atau sedikit sekali yang berhubungan dengan kebutuhan emosionalnya. Ketika anak menginginkan, misalkan anak ingin mempunyai handphone, kemudian anak bilang kepada kita bahwa bahasa cintanya adalah pemberian hadiah, mereka akan merasa dicintai ketika diberikan hadiah. Maka karena kita ingin masuk ke dalam diri anak, kita ingin memberikan cinta kepada anak, akhirnya kita memberikan hadiah sesuai dengan keinginan anak. Padahal bisa jadi saat itu kita sedang dimanfaatkan oleh anak, kita sedang diperdaya oleh anak. Ingatlah bahwa membesarkan anak secara positif bukan berarti kita harus memenuhi semua keinginan anak, meskipun anak menyampaikannya secara langsung kepada kita. Karena bisa jadi semua keinginan yang diungkapkan anak hanyalah keinginan untuk memenuhi hasrat sementara, untuk memenuhi kepuasan sementara, yang sama sekali itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhan emosional anak. Untuk itu pada video kali ini, saya akan merangkum 5 hal penting bagaimana cara menemukan bahasa cinta utama anak yang saya rangkum dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Yang pertama, perhatikan cara anak saat mengungkapkan cinta kepada kita orang tuanya. Umumnya anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil, umumnya mereka menggunakan bahasa cinta yang mereka berikan kepada orang lain sesuai dengan bahasa cinta yang paling diinginkannya. Jika ada anak berusia 5 atau 10 tahun, kemudian anak sering menyampaikan, "Mama, aku sayang mama. Mama, masakan mama kok enak ya? Masakan bunda kok enak ya? Ayah, terima kasih sudah membantu saya belajar malam ini." Atau berbagai kata-kata yang menunjukkan penghargaan kepada kita orang tuanya, maka ini bisa jadi indikasi kita bahwa bahasa cinta utama anak adalah kata-kata penghargaan, kata-kata pendukung, atau kata-kata penegas. Ketika anak-anak sering menggandeng kita, sering merangkul kita, ketika mau menunjukkan sesuatu menarik tangan kita, ketika kita jalan di taman anak-anak menggandeng kita, ketika anak-anak kita bacakan cerita mereka duduk di pangkuan kita, maka bisa jadi itu memberikan petunjuk bahwa bahasa cinta utama anak adalah sentuhan fisik. Maka kita bisa melihat bagaimana anak menunjukkan cintanya kepada kita, maka sebenarnya itulah bahasa cinta yang dibutuhkan oleh anak, yang ingin didapatkan oleh anak. Yang kedua, perhatikan cara anak mengungkapkan cinta kepada orang lain. Ketika anak sudah mulai sekolah, kemudian selalu ingin memberikan hadiah kepada gurunya, atau suka berbagi kepada temannya, memberikan jajannya atau apapun kepada temannya, bisa jadi itu adalah indikasi bahwa bahasa cinta utama anak adalah pemberian hadiah. Tetapi ingat, ketika anak memberikan hadiah kepada temannya atau anak ingin memberikan hadiah kepada gurunya, itu berasal dari inisiatif anak, bukan inisiatif kita orang tuanya. Kalau itu berasal dari kita orang tuanya, maka anak hanya menjalankan apa yang kita inginkan, dan itu tidak bisa dijadikan indikasi bahwa bahasa cinta utama anak adalah pemberian hadiah. Ketika anak mendapatkan sesuatu dari orang lain, anak sangat senang sekali mendapatkan hadiah dari orang lain. Anak menaruhnya di tempat khusus, anak meletakkan di tempat yang sangat diperhatikan oleh anak. Anak sering melihat hadiah yang diberikan, anak sering mengungkapkan kebahagiaannya saat mendapatkan hadiah, anak merawat hadiah tersebut. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa bahasa cinta anak adalah pemberian hadiah. Seorang anak yang bahasa cinta utamanya adalah hadiah, mereka akan senang sekali mendapatkan hadiah. Maka anak juga ingin orang lain merasakan mereka bahagia seperti dirinya ketika mendapatkan hadiah. Sehingga anak berasumsi bahwa orang lain akan sangat berbahagia ketika mendapatkan hadiah, sama seperti saat mereka mendapatkan hadiah. Sehingga kita bisa memperhatikan apa yang diungkapkan oleh anak kita dalam mengungkapkan cinta kepada orang lain. Itu bisa kita jadikan dasar bagaimana kita menemukan bahasa cinta utama anak.
Yang ketiga, mendengarkan permintaan yang paling sering diajukan oleh anak. Apabila anak sering mengajak kita bermain bersama, mengajak kita berangkat ke masjid bersama, mengajak kita berangkat ke tempat ibadah bersama, mengajak kita bercerita bersama, maka ini bisa jadi petunjuk bahwa anak membutuhkan waktu yang berkualitas. Sehingga bahasa cinta utama anak bisa jadi adalah waktu yang berkualitas. Maka saat itulah anak meminta sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh emosional anak, yakni perhatian terfokus yang tidak terbagi dengan orang lain, yaitu waktu berkualitas. Apabila anak sering meminta komentar kepada kita, menunjukkan gambarnya, ya ini gambar saya bagus ya. Anak menunjukkan bajunya, ya baju saya sudah rapi ya. Atau anak menunjukkan, ya tadi saya sholat sudah rajin, tadi saya sholat sudah tertib, tadi saat beribadah saya sudah tertib, ya tulisan saya sudah bagus kan, bunda, bacaan saya sudah lancar kan. Maka ketika anak sering mengajukan hal tersebut, bisa jadi itu menjadi indikasi bahwa bahasa cinta utama anak adalah kata-kata dukungan atau kata-kata penegas. Ingat, anak memang membutuhkan dukungan, anak memang membutuhkan kata-kata bimbingan. Tetapi ini bisa menjadi tanda atau petunjuk bahwa bahasa cinta utamanya adalah kata-kata dukungan atau kata-kata penegas ketika permintaan anak berkisar di antara itu. Tetapi jika sesekali saja, maka itu belum bisa dijadikan tanda bahwa itu adalah bahasa cinta utama anak. Yang keempat, perhatikan keluhan yang paling sering disampaikan oleh anak. Ketika anak mengeluh, ayah sekarang tidak pernah mengantar saya ke sekolah, bunda sekarang terus sama adik, kita sudah tidak pernah bermain di taman, kita sudah lama tidak bercerita bersama. Maka komentar-komentar ini menunjukkan bahwa anak sedang membutuhkan perhatian terfokus, anak sedang membutuhkan waktu berkualitas bersama kita orang tuanya. Tentu ini bukan berarti bahwa semua keluhan yang dikeluhkan oleh anak itu bisa menjadi tanda atau petunjuk kita untuk menemukan bahasa cinta utama anak. Apalagi jika keluhan yang disampaikan anak itu hanya sesekali saja. Tetapi jika keluhan anak kita perhatikan dari sekian banyak keluhan yang disampaikan oleh anak, 50% lebih berkisar pada hal-hal yang sama, berkisar pada bahasa-bahasa cinta yang sama, maka bisa jadi itu menjadi tanda dan petunjuk bagi kita untuk menemukan apa bahasa cinta utama anak. Sehingga yang perlu kita perhatikan di sini adalah frekuensi keluhan anak lebih banyak berkisar di mana, dan ketika itu menunjukkan 50% lebih dari sekian banyak keluhan anak, maka itu bisa menjadi tanda kita bisa menemukan bahasa cinta utama anak. Yang kelima, kita bisa menemukan bahasa cinta utama anak dengan meminta anak untuk memilih satu dari dua bahasa cinta yang kita tawarkan. Contoh, hari ini ayah punya waktu lebih banyak. Apakah kamu mau saya ajak bermain di taman atau kamu saya belikan sepatu saja? Anak diminta untuk memilih dua dari bahasa cinta. Anak memilih apakah memilih waktu berkualitas atau anak memilih pemberian hadiah. Sore ini bunda sedang ada waktu kosong. Kamu mau saya ajak bermain atau bunda rapikan almari kamu? Saat ini orang tua memberikan dua pilihan bahasa cinta, apakah waktu berkualitas atau pelayanan. Dan ketika kita memberikan dua pilihan, bisa jadi anak tidak mau keduanya dan anak menawarkan bahasa cinta yang lain. Berikanlah pilihan ini beberapa kali atau beberapa minggu atau dengan durasi yang cukup banyak, sehingga kemudian kita akan tahu seberapa banyak pilihan anak mengarah kepada bahasa cinta tertentu. Dan ketika kita sudah tahu sebagian besar pilihan anak mengarah kepada bahasa cinta tertentu, maka itu bisa menjadi tanda dan petunjuk bagi kita tentang apa bahasa cinta utama anak.